Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini Pak Agus ingin menyampaikan sedikit pembelajaran berkaitan dengan kelanjutan yang kemarin, produk dari yang kemarin, dan ditanyakan oleh temanmu, salah satu dari temanmu itu berkaitan dengan produknya GGL induksi, diantaranya adalah generator, ya. GGL induksi itu produknya adalah generator. Nah, beberapa komponen yang diperlukan untuk pembuatan generator diantaranya itu adalah lilitan atau yang disebut dengan koil. Koil semakin banyak, prinsipnya nanti koil itu akan mempengaruhi besarnya GGL. Terus yang kedua itu adalah magnet. Magnet bisa magnet batang atau magnet yang lain yang bisa disesuaikan dengan apa itu bentuk koilnya. Terus yang kedua itu adalah gerakan dari ini. Bagaimana cara kita untuk menggerakkan ini? Di antaranya ini di pembelajaran kali ini penggeraknya adalah air. Nah, ini berarti generator air. Nah, baik, kita coba kita alirkan airnya. Nah, kita akan bisa lihat bahwa terjadi GGL yang ditunjukkan oleh ini. Jadi kalau ini saya ganti dengan, saya ganti ini kelihatan ada gerakannya dari positif ke negatif, ya. Ini terjadi GGL, atau kalau kita pasang lampu jadi nyala lampu, ya. Serah kamu pilih mana, nanti kalian bisa praktekkan sendiri, ya. Jadi ini adalah prinsip untuk generator. Jadi generator itu prinsipnya adalah jika terjadi, ya, perubahan garis-garis kayak magnet di dalam kumparan ini, maka akan terjadi yang namanya GGL induksi sebagai kesimpulan dari praktek yang kemarin. Itu kesimpulannya begitu sebenarnya, tapi sebagian ada yang kurang tepat, ya. Ya, baik. Nah, ini kita lanjut sedikit. Untuk memperbesar GGL, misalnya GGL itu diperbesar bagaimana caranya? Di antaranya GGL itu diperbesar dari ini, magnetnya, ya. Dari magnetnya bisa diperbesar. Jadi magnetnya ini kita bisa perbesar. Nah, magnet itu bisa diperbesar kalau di animasi saya ini hanya saya menggunakan ini, ya. Jadi magnetnya kita ubah besar kecil saja sudah terjadi GGL. Jadi semakin kecil, ya otomatis kalau ini kita nolkan, kalau kita alirkan, ya nggak akan terjadi apa-apa, ya, karena memang nggak ada. Baru nanti kalau kita masukkan misalnya 50 itu sudah mulai ada. Nah, berarti catatannya GGL itu bergantung pada nih. Oke. Yang berikutnya, GGL itu bergantung pada ini jumlah lilitan, ya kan? Jumlah lilitan. Nah, lilitannya tadi 1. Nah, sekarang begini. Prinsipnya begini. Kalau ini saya alirkan sekian. Nah, alirkan sekian. Kan ya, alirkan sekian. Kalian bisa lihat nih, ya, alirkan sekian. Sekarang kalau loopnya ini saya tambah, atau coilnya ini saya tambah menjadi 2, lebih besar lagi, sama 3 lebih besar lagi. Berarti kesimpulannya GGL induksi itu dipengaruhi oleh banyaknya lilitan, ya. Ini menjadi kesimpulannya kemarin. Yang terakhir itu adalah ini, yang mungkin tadi mestinya harus saya sampaikan tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita kurangi, kenapa kok menjadi kecil? Kalau saya perbesar, kenapa kok menjadi? Nah, ini yang menjadi catatan bahwa GGL induksi itu dipengaruhi oleh satu, besarnya magnet, kekuatan magnet. Yang kedua, jumlah lilitan. Yang ketiga, kecepatan perubahan. Ingat-ingat, ya, kecepatan perubahan. Jadi kalau berkaitan dengan generator
GGL induksi itu prinsipnya adalah perubahan itu ya. Nah, ini adalah produk dari praktek kita yang kemarin ya. Baik, ini kita sudah cukup kesimpulannya. Nah, sekarang kita ingin lanjut berkaitan dengan trafo atau yang dinamakan dengan transformator. Nah, transformator itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan generator tadi, namun yang menjadi perbedaannya adalah di sini ada 2 kumparan. Kalau di generator hanya 1 kumparan. Ini kumparannya bisa dinamakan dengan primer, ini dinamakan dengan sekunder. Kenapa ini primer? Karena primer ini mengubah listrik menjadi magnet, sedangkan kumparan sekundernya mengubah magnet menjadi listrik. Jadi prinsipnya begitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini kalau saya ganti apa ini? DC. Oh ya, saya ganti DC ya. Saya ganti DC. Kenapa DC kok nggak bisa? Nah, kenapa DC kok nggak bisa? Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan. DC itu bisa itu kalau arusnya putus nyambung, misalnya begini. Nah, jadi putus nyambung ini baru bisa putus nyambung. Jadi kalau DC itu syaratnya arusnya harus putus nyambung. Tapi kalau AC ya tidak apa-apa. AC, oke, contoh kalau AC kita besarkan yang namanya gelombangnya, kita kencangkan yang namanya frekuensinya ya, sehingga kita akan bisa lihat ya, tuh terjadi GGL induksi juga, tapi GGL nya berasal dari apa ini? Magnet kumparan yang dihasilkan oleh listrik. Antara bedanya AC dengan DC tadi perlu kalian ingat, kalau DC itu untuk membuat trafo itu bekerja harus putus nyambung, tapi kalau AC tidak. AC cukup karena AC sudah merupakan bentuk gelombang bolak-balik itu ya. Jadi kita catat, yang pertama ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Di sini ada apa? Tegangan primer, di sini ada tegangan sekunder. Oke ya, jadi prinsipnya di situ. Nanti juga ada di sini, di titik-titik ini yang bola-bola ini ada arus primer, di sini arus sekunder. Nah, ketiga komponen itu tadi bagaimana prinsipnya? Nah, mari kita lihat PowerPoint yang sudah Pak Agus siapkan ya. Jadi nanti kalau kalian masih bingung atau masih perlu pertanyaan, silahkan chat Pak Agus untuk memperjelas apa yang kalian maksudkan ya. Kita lihat PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Jadi prinsipnya tadi ini adalah kumparan primernya, di sini adalah kumparan sekundernya. Sehingga ketika arus mengalir pada kumparan primer, maka kumparan primer ini akan menghasilkan magnet. Nah, magnet itu disalurkan oleh flux, atau fluxnya tadi disalurkan oleh ini apa ini, batang besi ini ya, batang besi, sehingga batang besi ini akan berubah menjadi magnet. Akhirnya magnet ini bergerak sesuai dengan prinsipnya tadi, prinsipnya yang kemarin kita pelajari. Kalau kemarin kita mempelajari prinsip apa itu terjadinya kutub, itu adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi itu. Jadi ini ada VP, ada VS, ya kan? Terus ini ada I, ada IP, ada IS. Di sini yang mungker-mungker ini ada NP, ada NS. VP, VS, NP, NS.
ya. Kesimpulannya, semakin kita perbesar ya kumparannya, maka ini tegangan yang dihasilkan itu semakin besar. Maka VP itu bergantung pada N. Semakin besar N-nya, maka semakin besar V-nya. Maka perbandingannya menjadi VP dibanding VS sama dengan NP dibanding NS. Jadi begitu. Jadi kalau ini lilitannya kita perbesar, maka VP-nya pun nanti VS-nya pun juga akan menjadi lebih besar. Nih. Demikian halnya ketika arus ini mengalir, terus kemudian N-nya kita perbesar, apa yang terjadi? Ternyata adalah kebalikannya. Berbeda dengan VP, tapi kalau I itu kebalikannya. NP dibanding NS, kumparan primer dibanding kumparan sekunder berbanding atau sebanding dengan kuat arus sekunder dibanding kuat arus primer, kebalikannya ya. Jadi ini bisa digabung dengan ini, ada 3, jadi gitu. Oke, baik, ini untuk pengertian. Sekarang kita coba latihannya. Nah, ini sudah saya siapkan latihannya ya. Budi memiliki sebuah trafo yang terdiri 500 lilitan, terus kemudian primernya sekundernya 20 lilitan, berarti termasuk trafo apa? Trafo step down karena primernya lebih besar. Ini step down 525 ya. Jika tegangan rumah atau tegangan primernya adalah 220, berapa tegangan yang keluar? Maka cara mengerjakannya NP dibanding NS, VP dibanding VS. NP nya berapa? 500, VP nya berapa? 20, N lilitannya 25, maka 500 per 25 sama dengan 220 per VS. VS nya ketemu, nilainya adalah 11 ya. Jadi begitu prinsipnya. Jadi ini menggunakan perkalian silang. Jadi 500 kali VS, 25 kali, makanya 220 kali 5 dibagi ya. Sekarang yang contoh soal yang kedua. Ya. Sebuah trafo menghasilkan 6 ampere. Di sekundernya itu 6 ampere. Trafo tersebut memiliki 400 lilitan. Kumparan primer 2000 pada kumparan sekunder dan kumparan sekundernya. Maka berapa besar arus pada kumparan primernya? Berarti rumusnya NP dibanding NS sama dengan IS dibanding IP. Jangan sampai terbalik, nanti terbalik salah ya. Berarti NP nya itu adalah 400, kumparan ini memiliki trafo memiliki 400 pada kumparan primer ya, 400 ya, dan kumparan sekundernya itu 2000. Ini termasuk trafo step up ya, trafo step up. Maka 6 kumparan ya trafo menghasilkan, berarti IS ya 6 dibanding IP. Berarti IP sama dengan perkalian silang tetap. Berarti 2000 kali 6 ini kan dibagi 400 sama dengan ketemu berapa? 30 ampere. Jadi itu penjelasan bagus. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di halaman 112 ya. Saya tunggu jawabannya di halaman 112. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa kalian absen di e-learning, dan jangan lupa kalian subscribe atau kalian like supaya nanti kalian bisa mendapatkan bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.